kehidupanku itu dalam waktu 1 tahun ya. Jadi aku nggak nunggu waktu lama, aku mendapatkan kesuksesan dalam bidang finansial, kemudian aku menemukan pasangan hidupku, aku memiliki anak, semuanya itu mengalir begitu saja. Ibaratnya kayak bendungan itu kebuka dengan sendirinya. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Aspek yang menarik dalam kehidupan itu adalah hubungan yang sangat kompleks antara cinta dan juga uang. Nah, hubungan ini bukanlah sekedar ikatan biasa, melainkan suatu eksplorasi mendalam mengenai cara keduanya itu saling terkait. Cinta dan uang itu menjadi simbol dari sesuatu atau sebuah rasa yang bersifat aman atau keamanan, dan juga memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk merasa aman dan terhubung dengan dunia ini. Atau istilahnya cakrawala lah ya, root chakra, I'm here, I'm safe, I'm here, I'm alive, kayak gitu kan. Jadi bisa diibaratkan bahwa keduanya itu kan saling mencerminkan satu sama lainnya, saling mirroring lah istilahnya seperti itu. Misalnya seseorang itu sukses dalam karirnya atau dalam finansial tetapi memiliki masalah seputar percintaan. Nah, hal ini menandakan adanya hambatan di kedua aspek tersebut. Poin utamanya itu adalah bahwa cinta dan uang itu sama-sama penting untuk memberikan sebuah rasa aman dan juga kepuasan dalam hidup kita. Nah, sekarang aku akan mengajak teman-teman untuk merenungkan sejenak bagaimana perasaan teman-teman ketika kita menyebutkan uang atau saat kita membayangkan memiliki banyak uang. Jadi, bisa bayar tempat tinggal misalnya, aman. Bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya gitu kan, aman. Melunasi tagihan ini dan itu setiap bulannya, aman. Nah, begitu pula dengan kehadiran cinta, baik dari pasangan ataupun keluarga. Semuanya itu memberikan sebuah perasaan yang sama, yaitu merasa aman, ya kan? Nah, perspektif ini mengindikasikan bahwa alam semesta itu cenderung menyoroti bidang-bidang ini di mana kita itu paling termotivasi seperti cinta dan juga uang. Nah, tujuan dari alam semesta untuk melakukan hal ini itu adalah sebenarnya untuk membimbing kita kembali ke diri yang otentik dan juga merasa berharga alias self-worth ya. Kalau kita merasa berharga, kita merasa layak, kita merasa pantas, semuanya itu akan saling menyesuaikan. Saya udah ikut 33 KHC ya Mbak ya. Itu keren banget Mbak. Bahasanya bagus, diksinya bagus. Terus jadi seneng gitu Mbak. Kayak ada tools-toolsnya. Ada ini loh kamu hari ini kayak gini. Hari ini kayak gini gitu. Jadi prinsipnya setiap hari itu teman-teman akan dikirimkan sebuah email, terus kelasnya atau materinya akan dibukakan per hari. Hal itu bisa berupa satu pelajaran atau satu modul, dan setiap harinya akan diberikan tugas yang sesuai dengan materi hari itu. Kelas ini juga dilengkapi dengan beberapa audio healing, kemudian ada juga jurnal untuk shadow work, dan juga workbook khusus untuk kelas 33 hari KHC. Nah, kemudian ada bonus ancestral healing selama 2 minggu ke depan setelah menyelesaikan kelas 33 KHC. Nah, tujuan dari alam semesta melakukan hal ini itu sebenarnya adalah untuk membimbing kita kembali ke diri kita yang otentik dan juga merasa berharga. Jadi balik lagi ke self-worth kita. Aku sendiri sudah membuktikannya ketika aku work on my self-worth atau merasa layak, merasa berharga, maka semuanya itu akan dibukakan. Jadi dalam waktu 1 tahun, waktu itu goalku secara finansial itu tercapai, semuanya dapet apa yang aku inginkan, keuanganku dan lain-lain. Kemudian di tahun yang sama aku bertemu dengan pasanganku, kemudian di tahun yang sama juga, karena aku jaraknya cuma 2 bulan ya dari kenal, terus habis itu memiliki anak atau hamil, dan juga semuanya lah pokoknya tinggal di luar, jalan-jalan, lalalala. Jadi setiap individu biasanya memulai perjalanan hidupnya sebagai makhluk yang utuh, berharga, dan juga otentik. Namun pengaruh dari lingkungan sekitar kita atau bagaimana cara kita dibesarkan, mungkin ada rasa sakit, ada rasa malu, dan mungkin juga ada program-program tertentu yang menyebabkan kita mengembangkan topeng atau lapisan-lapisan yang perlu dikupas untuk mengungkapkan jati diri kita atau diri yang otentik. Nah, contoh sederhananya itu adalah ekspresi diri. Saat masih kecil, anak-anak itu seringkali mengekspresikan emosi dengan jujur seperti menangis atau tantrum gitu kan. Namun ketika norma sosial biasanya kan gak boleh nangis, anak manis gak boleh nangis. Biasanya individu itu mulai membentuk topeng baru untuk memenuhi harapan dari masyarakat atau mamanya atau siapapun yang saat itu mengatakan bahwa anak manis itu tidak boleh menangis. Nah, proses ini secara perlahan akan memunculkan lapisan-lapisan yang menciptakan versi baru dari diri kita. Jadi misalnya anak manis nggak boleh menangis, atau mungkin
nyanyi itu ngapain sih, nanti kamu kalau jadi artis atau seniman itu nggak ada duitnya. Jadi melalui usaha untuk membuka satu persatu lapisan yang terbentuk sepanjang hidup kita itu dapat menavigasi kehidupan dengan lebih autentik. Nah, tanpa hal itu, apa yang akan terjadi? Yang pasti distorsi dan juga hambatan akan mengiringi setiap langkah kita. Kayak gitu, darling. Jadi, seputar manifestasi, ketika kita makin rajin untuk membersihkan lapisan-lapisan ini, baik melalui apapun itu, caranya atau toolsnya yang akan dipilih, maka uang dan cinta itu akan menarik secara bersamaan. Dan hal ini juga berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, jadi silahkan dicari tools apapun yang menurut teman-teman itu lebih mudah, lebih cepat, lebih dahsyat, lebih nggak ribet kayak gitu. Yang penting itu adalah dilakukan dan dilakukan secara konsisten. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.